Dahulu kala di Jawa Timur, berdiri kerajaan yang makmur dan sejahtera. Kerajaan itu bernama Daha, yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja Kertamarta memiliki dua anak gadis yang cantik. Namanya adalah Candrakirana dan Dewi Galuh. Hidup Candrakirana dan Dewi Galuh yang berada di dalam lingkungan istana serba kecukupan dan bahagia. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana telah memiliki tunangan. Tunangannya ialah seorang putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Di suatu pagi yang indah, Raden pergi berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Wah, Raden Inu, selamat pagi. Ini istrimu Candrakirana bersama saudarinya Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Pangeran Inu, aku pergi kamar saja, permisi. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri terhadap pertunangan antara Candrakirana dengan Raden Inu. Entah apa yang ada di dalam benak Dewi Galuh. Hai putri, kenapa raut wajahmu terlihat kesal? Mengapa selalu saudariku yang lebih penting dari diriku? Apa aku tidak layak untuk bersanding dengan Pangeran Inu? Apa yang kamu lakukan untuk mengobati rasa ini dalam dirimu? Entahlah, bala Candrakirana menjadi sosok yang menjijikan wahai putri. Pergilah engkau ke rumah dukun sakti yang dapat melakukan hal itu. Akan kulakukan untuk membayar luka di hatiku. Sehingga ia terkecoh oleh ide sang dayang. Namun, demi mengobati rasa iri tersebut, Dewi Galuh gelap mata dan bergegas menuju ke dukun sakti sambil membawa sekantong emas. Ada gerangan apa yang membawamu ke sini? Ubahlah saudariku Candrakirana menjadi sosok yang menjijikkan. Baiklah, akan kulaksanakan. Dewi Galuh pun mengajak Candrakirana pergi ke tempat yang jauh dari pandangan mata orang istana, agar apa yang ia rencanakan dapat terlaksanakan dengan baik. Mbak, mengapa ada dirinya di sini? Mungkin ini akan menjadi pesan selamat tinggal dariku. Selamat menderita seperti apa yang kurasakan untuk kau menjadi keong mas. Candrakirana yang telah menjadi keong mas pun dibuang ke sungai oleh Dewi Galuh. Siang hari, dikala seorang nenek mencari ikan, dirinya menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat. Benar apa ini? Aku belum pernah melihatnya terhadap emas sebelumnya. Nenek itu membawa keong mas jelmaan Candrakirana ke tempat tinggalnya. Ia merawat keong tersebut dan menaruhnya di sebuah wadah. Tanpa sepengetahuan nenek, di pagi hari, keong mas berubah menjadi sesosok manusia lagi, yaitu Candrakirana. Hingga di siang hari, paginya nenek kembali mencari ikan di sungai. Ketika pulang, kembali lagi tersaji makanan untuk dirinya. Karena penasaran, sang nenek kembali pulang lebih awal. Nenek pun mengendap-endap memasuki dapur. Candrakirana menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan mengatakan bahwa kutukan ini akan berakhir apabila ia bertemu oleh sang tunangan, Pangeran Inu. Sementara itu, di kerajaan Daha, raja mengetahui bahwa Candrakirana menghilang. Raja Kertamarta memanggil Raden Inu untuk mencari di mana putrinya pergi. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cari dia dan bawa dengan selamat. Jangan khawatir Raja, akan kucari Candrakirana. Pengawal! Ada apa Raden Inu? Bersiaplah, kita akan mencari tunanganku Candrakirana. Baik Raden. Mengetahui hal itu, Dewi Galuh pergi ke dukun untuk memberitahu bahwa Candrakirana sedang dalam pencarian. Mbak, Candrakirana sedang dalam pencarian. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir wahai putri, berikan saja gelang ini kepada Raden Inu, semua akan baik-baik saja.
Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang ini untukmu agar bisa menemukan saudariku. Terima kasih Dewi Galuh. Semua sudah siap, Raden. Baik, mari kita bergegas. Raden Inu dan pengawal pun memulai mencari Candrakirana. Dengan Raden Inu menyamar menjadi rakyat biasa, namun mereka menjadi kebingungan saat menemukan arah. Sampai pada akhirnya langkah mereka terhenti akibat seorang kakek yang lemas duduk di bawah pohon. Apakah Anda belum makan, Kek? Wajah kamu terlihat sangat pucat. Belum makan selama 3 hari ini, Nak. Lalu, Raden Inu menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya dalam perjalanan dan mengatakan pada kakek bahwa ia diberi jimat dari Dewi Galuh sebelumnya. Tanpa sadar, sang kakek melempar jimat tersebut. Anda buang, Kek. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam jimat itu, yang tujuannya untuk menyesatkan kalian. Kalian teruslah berjalan, di sana kalian akan menemukan sebuah desa. Permisi Nek, bolehkah minta air minum? Boleh Nak. Cahayu, tolong ambilkan 1 gelas air minum. Iya, Nek. Loh, Candrakirana. Pangeran Inu. Ternyata kakek itu bukanlah orang biasa. Beliau yang tahu bahwa gelang itu adalah jelmaan dukun yang ingin mempersulit perjalanan mereka. Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh pergi meninggalkan kerajaan. Akhir cerita, Candrakirana dan Raden Inu pun akhirnya menikah dengan bahagia, dan nenek yang merawat Candrakirana pun diboyong ikut ke kerajaan. Rakyat sangat senang mendengar kabar ini. Namun, di sisi lain, Dewi Galuh sudah tidak berkabar. Mungkin ini adalah hal yang pantas ia dapat. Amanat dari cerita ini, tidak ada satupun manusia yang tidak beruntung. Bahkan di hari yang ia sesali sekalipun, ia masih bisa merasakan udara yang bebas, meski susah untuk dinikmati. Iri adalah noda yang sulit untuk hilang. Bersihkan ucapan, perbuatan. Perlahan iri akan hilang. Percayalah pada dirimu, akan ada sinar matahari di hari hujan sekalipun. Saya Boleh nih, Pore. Iya. Hei, tasnya wis dijokok ta? Pengen sebelah rek. Sebelah rek. Duwe.